berjumpa Bapak Ibu Saudara di hari ini tanggal 9 Mei 2022. Marilah berdoa. Tuhan, kami ingin kembali mendengarkan suara-Mu yang mengajarkan kepada kami sekaligus mengingatkan kepada kami akan Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, yang hadir di dalam kehidupan kami, Allah yang adil dan kebenaran adalah bersumber daripada-Mu. Kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu saja setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat 3 dan 4 dari Wahyu pasal 15 ini, seolah ada seseorang yang membuat nyanyian, dan nyanyian itu di dalamnya adalah berisi puji-pujian kepada Tuhan berdasarkan pengalaman hidupnya dan juga imannya. Nah, apakah Bapak Ibu tertarik untuk menulis lagu? Silakan tulislah puji-pujian, lagu sesuai dengan isi hati, sesuai dengan pengalaman iman Bapak Ibu, itu juga bagus. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya Wahyu ini nyanyian yang berisi tentang pengakuan akan pemerintahan Allah. Dan pengakuan akan pemerintahan Allah itu memberikan suatu pengharapan yang baik di dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena di dalam pengakuan akan pemerintahan Allah ini terucaplah atau terakuilah betapa besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan. Jadi ini pengalaman iman, dia melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu ajaib besar gitu. Ini baik buat kita Bapak Ibu. Poin pertama dari bacaan ini, bahwa kalau saat ini kita punya masalah, kita punya kesulitan-kesulitan, maka ingatlah bahwa Tuhan Allah itu ajaib dan besar segala pekerjaannya. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak tidur Bapak Ibu. Tuhan sedang bekerja dan pekerjaan itu besar dan ajaib. Itu sebabnya kita bisa menaruh harapan kepada Tuhan. Jikalau kita punya persoalan, jika kita punya masalah saat ini, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari nyanyian ini juga terucaplah bahwa Tuhan itu adil dan benar segala jalannya untuk setiap orang, untuk setiap bangsa. Artinya apa? Bahwa di dalam Tuhan ada keadilan dan ada kebenaran. Artinya bahwa jika saat ini kita merasa kita mengalami ketidakadilan, maka firman ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil dan Ia adalah sumber kebenaran. Kalau kita dituduh apapun yang tidak benar, kita difitnah apapun yang tidak benar, yang kita tidak melakukannya dituduhkan kepada kita, maka Bapak Ibu Saudara, firman ini sungguh mendamaikan, sungguh menenangkan kita. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan sumber kebenaran. Kebenaran suatu saat akan muncul. Itu sebabnya Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan dan hidup dengan Tuhan adalah hidup yang paling indah, paling nikmat dan paling tenang. Yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan bahwa seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, akan menyembah kepada Tuhan. Nah, ini juga Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang ajaib pekerjaannya, Tuhan yang besar pekerjaannya itu, Dialah yang mengatasi dunia. Bahkan seluruh dunia akan bertekuk lutut menyembah Tuhan.
Nah, inilah yang membuat kita damai, Bapak Ibu. Bahwa di dunia ini itu ada pemerintahan Allah. Ada pimpinan Allah. Ada hukuman Allah yang bersama-sama dengan kita. Tapi hukuman Allah itu Bapak Ibu harus ingat selalu, hukuman Allah itu adalah kasih. Jadi apapun yang Tuhan Allah kerjakan berdasarkan kasih. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang pekerjaannya ajaib dan besar. Betapa menenangkan kami, sebab kami punya penolong, yaitu Engkau sendiri. Jikalau kami punya persoalan-persoalan, kami juga senang menjadi tenang dan nyaman, karena Engkau Allah yang adil dan Engkau sumber kebenaran. Biarlah Tuhan, kami sungguh hanya menaruh harap kepada Tuhan. Serta biarlah seluruh dunia, kami dan orang-orang lain, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, datang menyembah kepadamu. Ingat akan Engkau senantiasa di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.